Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi birrabbi'il awal wa ja'abadahu birrabbi isani wa anzala kitaban hudan wa nuran wa ansala syab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal amani. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaka bi sunnati inda fasadi ummati fallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang mulia, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam 1437 Hijriah, Dewan Kemakmuran Masjid, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pada malam ini, kalau sampai pada detik dan saat ini kita masih diberi nafas, itu tandanya masih ada peluang dan kesempatan bagi kita sekalian untuk membekali diri, saling memberikan saran dan nasihat demi mencapai sebuah tingkat keilmuan yang dikehendaki dan diridhai Allah. Nabi SAW pernah berkata, man sallaka tariqan ilal ilmi sallakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan niat kita pada malam ini menyimak secara jelas apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita berdasarkan ilmu. Karena dengan ilmu inilah manusia itu dimuliakan oleh alam, dimuliakan oleh sesamanya, dan utamanya dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Amin. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah, junjunan alam semesta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dengar Pak komentator MC mengatakan, saya ini adalah seorang mu'alaf. Mu'alaf itu kalau tidak salah batas waktunya itu hanya 24 bulan. Sesudah 24 bulan ke sana bukan lagi mu'alaf. Saya sering mengklarifikasi, bahkan saya sering sangat sinis memandang orang-orang yang memeluk Islam. Kalau di Indonesia ini ada 10 orang yang masuk Islam, yang sudah saya teliti 8-nya kualat, yang 2 mu'alaf. Kenapa saya katakan 8-nya kualat dan
dua mualaf. Allah sudah berfirman di dalam Al-Baqarah itu jelas sekali. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a ansartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang kafir tidak akan beriman. Tetapi di ayat yang lain dikatakan juga, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nah, ada kalanya orang masuk Islam ini kan hanya mau kawin. Jujur aja lah. Ada kalanya orang masuk Islam itu hanya mau bersyahadat, dan itu adalah upaya kristenisasi. Salah satunya, kalau ada pemuda Kristen pacaran dengan pemudi Islam, maka saran para pendeta, kamu pura-pura saja bersyahadat, nanti kalau sudah dapat anak, bawa ke gereja biar kita baptis. Saya ini kurang lebih 16 tahun pernah jadi pendeta, pernah, walaupun cuma 16 tahun. Bukan pendeta biasa, bukan pendeta yang memimpin jemaat, tetapi pendeta yang mempendetakan ribuan pendeta. Ini biodata saya. Ini adalah dokumen di mana saya mempendetakan para pendeta. Jadi apa yang menyebabkan saya masuk Islam? Bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Tadi kan sudah saya bilang, tidak ada orang kafir yang masuk Islam, dan orang dari kandungan sudah Islam. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Syarat untuk masuk Islam itu, dan Islam akan masuk ke dalam orang itu, mempunyai proses yang sangat logik. Yang pertama, orang itu harus cerdas. Kalau orang bodoh, untuk apa masuk Islam? Nanti ketemu dengan bacaan-bacaan Quran, ketemu dengan tartil, ketemu dengan hukum-hukum syariat membaca Quran, dia bosan, dia tidak mengerti, dia kembali lagi ke lumpur dosa, lumpur kekafiran. Karena Islam ini beda sekali dengan ajaran lain, agama lain. Kalau dulu saya di pendeta, ketika orang sudah beragama Kristen, maka diyakini, dibaptis, katanya Yesus juru selamat. Kalau di Islam gak ada juru selamat, sedangkan selamat belum tentu. Cari selamat masing-masing. Jadi saya sangat kritis melihat orang yang masuk Islam. Saya barangkali, kalau ada orang yang mau bertanya sama saya, Ustadz saya mau masuk Islam, saya bilang, ente pendidikannya apa? Oh, saya cuma sopir Metro Mini. Kemarin baru minggu lalu saya khotib Jumat di Masjid Bintaro Jaya. Saya setelah khatib mengislamkan 2 orang. Tapi saya tanya dulu, pendidikanmu apa? Pekerjaanmu apa? Jangan sampai masuk Islam merepotkan. Karena Islam ini agama yang perlu kedisiplinan yang tinggi. Subuh sudah bangun sholat, kerja di tengah kesibukan harus tunduk sujud kepada Allah. Zuhur, asar harus sholat, maghrib harus sholat. Abdulul a'malu as-sholatu hamsu. Bahwa ada hal yang paling utama di dalam Islam, yaitu sholat 5 waktu. Bersyahadat, sholat, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian himayatan lil haji wasadaqah wa'dah allazi jahadda filai haqqa jihadi wa bajala juhda. Naik haji sebagai jihad yang paling tinggi, bukan gabung sama ISIS. ISIS itu kan by design from Yahudi. ISIS itu kan buatan orang-orang kafir, bukan orang perjuangan orang Islam. Godwatun fisabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha.
Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Saya baru pulang dari Natuna, Kepulauan Natuna, dalam momentum Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon Natuna ini tidak pernah dihadiri ustadz-ustadz dari Jakarta. Kampung yang saya temui, kecamatan yang saya datangi sudah berbatasan dengan Laut Cina Selatan, namanya Midai. Saya berangkat sama istri dan anak saya. Pulang dari sana, panitia masjid mengatakan, camat mengatakan, Ustadz, tidak ada kapal bermuatan 2 ton berani mengantar manusia menuju ke Natuna. Ini musim ombak sampai 5 meter. Saya bilang kalau saya tidak pulang ke Batam, Pak Camat, jadwalnya di sana sudah tunggu. Orang sudah buat spanduk. Tapi ini situasi alam, Ustadz. Ustadz harus bertahan seminggu di sini. Kalau saya bertahan, malam ini saya tidak hadir. Harus berangkat saya, Pak Camat. Harus pulang saya. Bahaya di depan sana, Ustadz. Ombaknya besar. Saya bilang cari masinisnya yang bawa saya, yang bawa motor tempel ini. Cari orang Islam yang sudah bosan hidup. Siapa yang hendak kami cari? Tak ada lagi di sini, Ustaz. Di sana kan logatnya logat Melayu. Saya bilang carilah orang Islam yang tidak sholat-sholat. Itu biasanya berani mati. Oh, cobalah kami cari. Datang 2 orang ke sini, yang datang sama saya. Saya bilang, coba masih hafal Al-Fatihah enggak? Agak lupa sih Pak Ustaz. Masya Allah, ini orang Islam sudah, memang di sana Maulud Nabi saja tidak ada sholawat. Jadi memang perlu ustaz-ustaz untuk keliling ke daerah-daerah terpencil, sampai ke Kalimantan, sampai ke Riau, sampai ke Aceh. Saya sudah keliling Indonesia ini, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Jadi saya bilang sudah, kalau nggak ada ini bawa, pokoknya harus pulang saya hari ini. Oh iya Pak Ustadz, Angkatan Laut larang, Airut larang, polisi larang, pos Angkatan Laut larang. Ustadz kalau begitu bikin tanda tangan, kalau jadi apa-apa bahwa Ustadz sudah ikhlas. Saya bilang nggak perlu, kalau saya mati kan saya yang bertanggung jawab, bukan ente. Berangkat kami bertiga bersama dengan 3 orang juga yang ngantar. Di tengah perjalanan itu sudah 1 jam di tengah laut, masinisnya mengatakan, Ustaz, di depan sana ombaknya putih, sudah putih, lebih besar mungkin 8-10 meter itu. Saya bilang mau putih, merah, hitam, tabrak. Tabrak. Kamu orang Islam makanya belajar Al-Quran. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitabun muajjalah. Itu jelas sekali kata Allah, tidak ada makhluk yang bernyawa mengalami kematian kecuali illa biidnillah kitabun muajjalah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Tabrak, selesai. 8,5 jam tiba di Natuna. Baju basah, perahunya masuk ke dalam, keluar lagi, masuk ke dalam, keluar lagi. Istri saya, anak saya muntah-muntah. Memang itu yang saya cari, karena di jalan jihad itulah fisabilillah. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Ini orang berjihad katanya kita gabung dengan ini. Jihad yang paling tepat adalah dakwah. Panggil orang-orang kafir, suruh beriman. Tapi jangan semua masuk Islam, nanti siapa yang di neraka, kan begitu. Apalagi momen seperti ini, Masya Allah, momen yang sangat baik untuk kita merubah akhlak dan perilaku kita. Nabi Muhammad ini kan bukan nabinya orang Jawa, bukan nabi orang Bugis, bukan nabi orang Kalimantan, bukan nabinya orang Betawi, bukan nabi orang Arab. Nabi Muhammad ini alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah rahmatan lil alamin. Dia adalah rahmat bagi alam semesta. Nabi Ibrahim ketika datang, umatnya mengucapkan La ilaha illallah, Ibrahim Rasul Allah.
Nabi Musa ketika datang nenek moyang Bani Israel mengucapkan la ilaha illallah, Musa Rasul Allah. Nabi Isa datang orang Yahudi mengucapkan Sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Wah, bahasa apa ini? Ini bahasa Yahudi yang artinya sama dengan la ilaha illallah. Kata Nabi Isa, segera kalian ucapkan, sesungguhnya wahai orang Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu Ehad, atau dalam bahasa Arabnya Ahad. Jadi sama, karena abjad Hijaiyah dengan abjad Ibrani itu hampir sama. Bahasa Arab pendekatannya dekat sekali dengan bahasa Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, Pesade, Kofresi, Shim, Tau. Hanya 3 pendeta yang tahu aktif bahasa itu. 2 sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya yang masih hidup. Alhamdulillah, sur. Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin na'im. Itulah surga orang-orang pendeta yang masuk Islam. Saya, istri, dan 3 orang anak. Nama saya dulu Pendeta Yahya Waloni. Ketika masuk Islam merubah nama menjadi Muhammad Yahya Waloni. Istri saya Luciana berubah menjadi Mutmainah. Anak saya Stefania Evangelista berubah menjadi Nur Hidayah. Yang perempuan kedua Sarah Sylvia berubah menjadi Siti Sarah. Yang ketiga Adoni Zakaria berubah menjadi Muhammad Zakaria. Yang laki-laki semuanya bernama Muhammad. Yang kecil baru lahir itu Zulkarnain Ahmad. Kita di Indonesia lahir dari keluarga Islam bernama Muhammad Ridho. Karena waktu lahir ada cacat sedikit, jadi diberi nama Muhammad Ridho. Setelah merantau sekolah di Amerika, rubah bukan lagi Muhammad, jadi Ronaldo. Ini memang fakta. Kadangkala kita malu menggunakan nama Muhammad. Nama Muhammad ini dalam sejarah tidak pernah ada orang Arab bernama Muhammad. Sepeninggal Abdullah, ayahnya Rasulullah, 3 bulan sebelum beliau dilahirkan, tidak ada orang bernama Muhammad. Setelah Rasulullah lahir, barulah beliau diberi nama Muhammad. Dari umur 8 tahun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah diisyaratkan oleh seorang pendeta Bukhairah, pendeta terkemuka di Yerusalem. Ketika Nabi SAW berdagang, pergi mendampingi pamannya Abu Talib, lalu kata pendeta Bukhairah, wahai Abu Talib, bawa segera anak ponakanmu ini pulang. Ditanya oleh Abu Talib, kenapa? Di pundak kanannya ini terdapat burung merpati. Setiap orang yang diutus sebagai nabi di zaman dulu ada tanda-tandanya burung merpati. Coba tanya kiai-kiai. Jangan mentang-mentang yang bicara ini bekas kafir, jangan-jangan ngarang ini. Umur 8 tahun Rasulullah sudah diketahui di dalam pembenaran Taurat dan Injil. Tapi nama dalam Taurat dan Injil itu adalah Ahmad bin Abdullah. Kalau di bahasa Yahudi kan Ahmad bin Abdullah. Ben Yahudi, bin Islam. Agama Yahudi, Yudaisme,
bukan Kristen. Karena orang Yahudi menuduh orang Kristen najis. Agama Yahudi Yudaisme, agama Kristen ini nanti muncul setelah Isa sudah diangkat pertama kali di Antioquia, Syria. Ini agama filsafat, bukan agama samawi. Mana profesor di Jakarta sini, kita debat. Jangan cuma berkoar-koar di internet. Kalau di internet itu siapa saja bisa bicara. Memang saya menantang pendeta yang paling jago di Jakarta sini, tapi nggak ada respon sama sekali. Ya, tidak ada itu. Injil adalah kitabnya umat Islam. Taurat adalah kitabnya umat Islam. Zabur adalah kitabnya umat Islam. Semua kitab nabi-nabi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi ketika orang Yahudi itu sadar bahwa Isa ini adalah Yeshua Hamasya, Nabi yang diutus oleh Allah bagi orang Yahudi. Dalam kitab suci Kristen pun Isa berkata, Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel, bukan kepada orang Amerika, orang Indonesia, bukan. Nabi Muhammad inilah yang diutus ke dalam dunia kepada semua umat manusia. Jadi kalau saya katakan tadi ketika Isa datang umatnya mengucapkan la ilaha illallah Isa Rasulullah, setelah Nabi Muhammad datang semua manusia di dunia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 8 tahun saya belajar tentang Islam. Bukan saya mau masuk Islam, bukan. Saya pertama kali membaca Al-Quran ingin mencari tahu di mana kelemahan-kelemahan Al-Quran. 8 tahun saya mempelajari Al-Quran. Saya melihat setiap titik, setiap kalimat, setiap tanda-tanda baca di dalam Al-Quran, baik secara hidayah maupun secara translate, terjemahnya. Ternyata Al-Quran itu jangankan satu kata, satu titik tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Sedangkan kitab suci Kristen, saya punya bukti ini, bohong, omong kosong, dusta. Ada ayat-ayat yang kosong-kosong begini. Waktu saya masih pendeta, naik mimbar gereja dan saya katakan di depan jemaat, dengarlah firman Tuhan. Hati saya terpukul, selalu bersalah. Bayangkan selama 16 tahun, dikali setiap minggu, dalam 1 bulan ada 4 minggu, dikali 16 tahun, berapa banyak kebohongan yang saya buat. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah kebohongan Bible, bukan Injil. Ini adalah perjanjian baru yang dibuat berdasarkan filsafat, pikiran, otak kotornya Paulus. Paulus bukan Paus. Kalau Paus itu adalah pemimpin Katolik, kalau Paulus adalah individu yang pertama kali merekayasa kitab suci Kristen yang namanya Perjanjian Baru, New Testament, Old Testament. Sedangkan Perjanjian Lama itu adalah kitab yang diadopsi orang Kristen, dijadikan sebagai kitab mereka, sementara isinya mereka tidak lakukan. Di dalam Perjanjian Lama disuruh sunat, orang Kristen gak sunat. Makanya waktu masuk Islam yang paling saya takut disunat. Bukan soal ibadah. Kalau cuma sholat itu kan berapa menit saja, paling tinggi ya ada yang 10 menit sholat sudah dengan sholawat dan zikir. Kalau sholat yang secepat kilat itu paling 1 menit selesai, tanpa doa langsung berdiri. Ya, tapi kalau sholatnya sudah agak lama itu paling 15 menit. Sebaliknya kalau saya masih pendeta, Masya Allah, kalau kebaktian itu sampai 4-5 jam.
Apa yang didapat di dalam? Siapa bilang penuh ketenangan dan kedamaian? Tidak. Orang yang merasa damai, orang yang merasa tenang, itu karena tidak mengerti kitab mereka. Mereka terbawa dengan lantunan ayat-ayat, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Sama dengan kita. Coba kalau kita hadirkan sini, Bang Aji Roma Irama menyanyi dangdut nostalgia, kalau nggak ada yang menangis. Apa beda dengan Kristen? Untuk menutupi kebohongan-kebohongan kitab mereka, dihadirkanlah kitab, dihadirkanlah nyanyian-nyanyian yang sedih, seolah-olah orang disalib, padahal Nabi Isa tidak disalib. Siapa yang bisa buktikan bahwa Nabi Isa ada salibnya di Israel? Nggak ada. Bukit Golgota itu bohong, tidak ada salib di sana. Bukit Golgota itu adalah bukit tengkorak, karena bahasa Ibrani Golgota itu artinya tengkorak, bukit di mana orang-orang yang melakukan pelanggaran berat disalib sesuai dengan sistem pemerintahan Romawi. Sudah sampai di sana, saya sudah lihat nggak ada orang yang bernama Yesus Hamasia atau Al-Masih disalib di situ, apalagi kelahirannya. Saya kan baca kemarin di running text Metro TV, Natal dan Maulud adalah menunjukkan sebuah toleransi antara umat Kristen dan Islam. Oke, menghormati, kita menghormati, tapi mengakui jangan. Mengakui jangan. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Yesus tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh ajaran Romawi kuno. Bahkan Profesor Dr. Abineno mengatakan, seorang teolog Kristen terkemuka, sampai hari ini kami tidak tahu secara jelas, secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Nah, tapi kita terkadang umat Islam kan katanya toleransi. Ya nggak apa-apa toleransi. Nggak apa-apa kita mengucapkan selamat Natal, tapi ingat baik-baik, bukan persoalan najis atau haram. Kalau kita mengucapkan selamat Natal pada tanggal 25 Desember, sementara Yesus tidak dilahirkan 25 Desember, berarti kita sama-sama goblok dengan kafir. Itu aja. Bukan soal haram atau najis, tapi sama-sama goblok. Masa kita mau akui yang begitu? Tidak boleh diakui. Oh, umpamanya pemerintah. Ya kalau pemerintah, pimpinan perusahaan orang Islam atau pekerja disuruh hadir sama bosnya. Saya mau pergi ke sana, bos saya undang Natalan, bos saya pergi hadir, tapi pura-pura syariawan, nunnya diganti kok. Bukan selamat Natal, tapi selamat hari Natal dan tahun baru, begitu kan? Gampang belajar abjad kan? Iqra 1, nunnya diganti kok. Selamat hari Natal dan tahun baru, begitu saja, pura-pura syariawan. Jadi kalau gatal itu harus digaruk. Ya jelasnya adalah selamat hari gatal dan tahun garuk. Ini kan dakwah, jadi nggak peduli mau Kristen mau tersinggung. Kemarin saya ceramah di Batam di pinggir gereja. Pendetanya ada, dengar-dengar. Apalagi di sini Kristen jauh begini, nggak ada, bukan nggak peduli saya. Biar di pinggir pintu gereja saya nggak peduli, karena saya tahu tuh pendeta nggak mampu kalau debat. Ini kan penting, asyidau alal kufar, keras dengan kafir dengan cara begini. Untuk apa? Supaya mereka mendengar kebenaran ini, mereka tertarik masuk Islam. Hutang-hutang saya sudah lunas. Kalau saya tidak menyampaikan ini, begitu saya masuk surga dikembalikan oleh Allah, Yahya, itu banyak orang kafir yang mengeluh. Katanya waktu kamu ceramah, kamu tidak bilang mereka bakal di neraka. Nah ini saya sampaikan. Gak peduli saya mau head speech atau apa itu istilah Kapolri sekarang kan, paling masuk penjara. Gak apa-apa kalau masuk penjara karena kebenaran, tapi jangan karena korupsi, kan begitu. Ini banyak jemaah yang datang besuk nanti kalau saya masuk penjara kan. Allahu Akbar. Gak apa-apa. Itulah sebabnya saya sarankan kepada ustadz-ustadz yang berdakwah, jangan sekali-kali sesama muslim selalu bid'ah, orang sholawat bid'ah,
orang mengaji dibilang bid'ah, orang berzikir dibilang bid'ah. Ini nih. Karena saya sudah baca di Al-Quran ini dari A sampai Z, mulai dari suratul Fatihah sampai Anas, tidak ada malaikat pengukur jenggot di sana. Jadi malaikat pakai sentimeter tidak ada di surga sana. Dia ukur begini, oh ini jenggotnya berapa senti ya, ini 50 senti, jadi surganya agak tinggi. Yang jenggot 1 senti seperti saya ini, itu cuma di ruang tamu. Yang tidak pakai jenggot sana di dapur. Semua orang yang beragama Islam itu sekalipun dia tidak sholat, asalkan KTP-nya Islam, insya Allah. Nabi mengatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ana Rasulullah, haramullahu naru alaihi, haram bagi mereka neraka. Jadi ketika Rasulullah sendiri mengatakan bahwa tidak ada orang Islam itu yang masuk neraka. Nanti kalau ke surga sana kan ditanya, ada malaikat orang Padang di sana, ada orang Bugis, ada orang Batak, ada malaikat orang Kalimantan. Daerah-daerah yang saya sebut ini mayoritas Islam. Datang orang malaikat orang Padang, dia tanya kepada orang Padang, "Rang apa itu?" "Amo orang Minang." "Apa cincinyo?" "Mata kucing." "Periksa KTP." Orang Padang. Kata malaikat, "Sana surganya." Masuk surga. Dia tanya kepada malaikat orang Jawa. Orang Jawa yang ditanya, "Le, sopo jenengan tuh?" "Kowe Sudarmono." "Iku le surgane." Juga masuk surga. Saya sudah dakwah sampai ke Pulau Jawa, sampai ke pinggiran Jawa, Madura, ikut haulan. Tanya kepada orang Bugis, "Oh sapo, nikah semua deng, ye, amo mi iya mi, samsuding, koro surga na, sana surgamu." Masuk surga karena orang Bugis Islam. Tanya kepada orang Manado, "Mana orang apa?" "Orang Manado." Kata malaikat, "Sana neraka." Karena Manado kafir semua itu. Mana ada orang Manado Islam? Saya dari Manado, lahir di Manado, besar di Manado. Orang Manado yang masuk Islam itu adalah mualaf. Tidak ada keluarga orang Manado itu Islam, gak ada, kecuali Gorontalo. Itu pun bukan Manado, itu provinsi Gorontalo. Kalau Manado asli tidak ada orang Islam. Nah inilah kenapa kami memeluk Islam. Apa yang membuat kami tertarik terhadap Islam? Karena wibawa dan kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada penulis buku yang beragama Ortodoks Katolik, Michael Hart, 100 the Great Men in the World, 100 manusia terbaik di dunia. Prophet Muhammad Good Man number 1. Dari 100 manusia terbaik di dunia, Nabi Muhammad menduduki ranking pertama sebagai orang terbaik menurut Michael Hart. Ini orang kafir yang mengatakan kebaikan akhlak daripada Rasulullah. Tapi kita terkadang yang sudah muslim, maaf saja, beragama Islam, bahkan sudah naik haji, sudah berangkat ke Mekah, kadangkala akhlak dan perilaku kita tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana sikap akhlak moral daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya tidak heran. Kenapa? Karena saya pernah membaca sebuah risalah dalam kitab Duratul Nasihin. Datanglah Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah menghadap Nabi SAW. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Habibullah, man a'lamun nas, man a'budun nas, man abdalun nas?" Siapakah orang yang berilmu, siapakah yang ahli ibadah, dan siapakah orang yang paling utama? 3 pertanyaan mereka dijawab oleh satu jawaban oleh Nabi, dikantar dengan satu jawaban, al-aqilu, orang yang berakal. Nah kita di Indonesia ini banyak yang pintar, banyak. Kalau mencalonkan diri jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota DPR, bahkan jadi menteri, jadi presiden, dari ujung sampai ke ujung nama, Masya Allah gelarnya minta ampun. Insinyur Dr. Randus Haji Ismail Muslim MBA, MBU, MBX, Ember.
Besok-besok sudah. Hari ini dilantik jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi gubernur, besok di penjara, ditangkap KPK. Makanya kita kadangkala salah menilai. Begitu kafir jadi pemimpin termasuk Ahok ini, kita sudah anggap dia hebat. Kenapa? Karena perilaku dan akhlak kita orang Islam sendiri yang tidak sesuai dengan moral akhlak daripada Nabi. Datang Ahok yang kafir jadi gubernur, membuat terobosan-terobosan, kita anggap hebat. Sehebat-hebat kafir tetap kafir. Jangan coba-coba lagi bilang saudara-saudara kita di Jakarta, kalau saya Jawa Barat, saya di Cibubur. Gubernur saya Ahmad Heriawan, orang Islam, haji. Bapak-bapak di Tangerang Haji Rano Karno, begitu ya. Nah, kasih tahu saudara-saudara kita di Jakarta, bersatu. Cari orang Islam, walaupun hancur Jakarta ini, tetap dipimpin oleh orang Islam. Bahkan ada satu mubalik namanya Anton Medan, Masya Allah, jangan diundang lagi itu, pengkhianat kafir. Dia bela-bela Ahok di depan publik. Kenapa saudara-saudara kita yang berdakwah tidak tembak tuh Anton Medan itu di dalam dakwah? Apa yang ditakuti? Apa bajingan satu itu? Harus disampaikan kepada jamaah, jangan dibela. Jangan diakui keislaman orang seperti itu, pengkhianat, pembela kafir. Tidak boleh. Saya nonton televisi, saya telepon Haji Kiai Haji Mulyadi. Bilang orang-orang Tangerang, jangan percaya, jangan diundang lagi. Di Indonesia saya sebarkan berita ke masjid-masjid Kalimantan, Riau, Sumatera, jangan diundang lagi. Munafik. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Munafik, masuk Islam munafik. Masuk Islam munafik. Jangan mencoreng nama mu'alaf. Kalau sudah masuk Islam, sekali mengucapkan syahadat, bumi tempat kita bergantung lenyap, runtuh. Bumi tempat kita berpijak lenyap. Sekali mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai ke liang kubur tetap Islam. Tidak boleh dibela yang begitu. Tidak ada orang semacam itu kita percaya, tidak boleh. Itu kaum-kaum munafik yang terobos masuk Islam. Nggak juga berfungsi dalam Islam, nggak ada manfaat juga, bukan ahli ilmu. Kita tidak butuh orang masuk Islam dengan kuantitas, dengan kuantitasnya. Yang kita butuh adalah kualitas. Berilmu, menyampaikan kebenaran dengan tidak mengenal lelah, dan tidak mencampur baurkan dakwah itu dengan politik. Selesai, titik. Ya, lihatlah negara kita ini. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, mulai mencalonkan diri jadi presiden, ditanya komentator, Pak Jokowi kira-kira kalau Bapak jadi presiden, bagaimana Indonesia ini? Oh, gampang. Bagaimana kira-kira Jakarta, Pak? Bagaimana kira-kira Papua? Bagaimana kira-kira Aceh? Gampang, yang penting ada niat. Inilah kalau presiden yang tidak pernah mengucapkan insya Allah. Ya, presiden yang tidak pernah mengucapkan bismillah dalam berbicara. Coba dikritisi yang begitu. Nggak perlu kita kritisi kinerja dan etos kerjanya. Tetapi yang kita kritisi barang hitam di kepalanya. Kopiah, karena beliau mengaku seorang Muslim. Di atas pengakuan seorang muslim itu tidak ada kepastian. Semua langkah kehidupan kita ini adalah berdasarkan kalimat insya Allah. Itulah, baru jabat, baru dilantik jadi presiden, ditumpahkan satu gelas oleh Allah di istana. Banjir. Setelah banjir datang Ahok di TV. Kenapa banjir? Karena PLN kan matikan listrik. Allah. Inilah kalau kafir, ada ma'asabah min musibah illa bi'idnillah. Kalau kita orang Islam rujukannya jelas. Setiap musibah azab dari Allah tidak terjadi kecuali illa bi'idnillah, dengan izin Allah. Tapi kalau orang kafir kan tidak. Kalau ada musibah karena listrik mati, ditumpah dengan air satu gelas, kemudian ekonomi morat marit,
bahan bakar naik turun seperti ingus, tapi tetap dipuja-puji. Hati-hati, hati-hati, kita jangan melihat, kita tidak tertarik dengan kehidupan dunia ini. Yang kita cari adalah kehidupan akhirat. Cari akhirat, minta, kata Allah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabamu ajalah wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha. Aku berikan, kata Allah, wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Minta akhirat, kami berikan. Wa jannasyus syakirin, dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang manusia tidak tahu bersyukur. Banyak orang munafik di Indonesia ini, pakai kopiah, pakai peci haji, pakai gamis, ujung-ujungnya yang dikibarkan bendera PKI, komunis. Untunglah kemarin sempat debat di Indonesia Liars Club. Kalau enggak sudah menyebar ini PKI di Indonesia. Hati-hati, siapa yang bawa-bawa ini? Saya, orang tua saya terus terang saja pensiunan letnan kolonel. Bapak saya adalah seorang angkatan darat intel selama 32 tahun di Korem 131 Santiago, Manado. Umur 9 tahun saya pernah lihat, ini ayah saya. Ayah saya menginjak-injak orang PKI sampai keluar darah dan kupingnya. Jamaah harus pertahankan Islam ini yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai kita di tengah rusaknya umat ini, ya, para pemikir-pemikir Islam, partai-partai Islam, PKB, PKS, PAN, mereka tidak lagi mementingkan Islam. Sampaikan salam saya ini. Saya seorang dari kafir masuk Islam, yang saya tahu di dalam Al-Quran, surah Muhammad 47 ayat yang ke-7. Ini ayat yang tidak asing lagi, semua muslim tahu. Ya ayyuhallazina amanu in tansurallah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Partainya bagus, visi dan misinya bagus, orang-orangnya kampret. PKB, PKS tidak mau bersatu, jalan masing-masing. Bahkan saya baru pulang dari Kabupaten Linggah, Kepulauan Riau, Dapur Singkep, ada partai Islam bergabung, bupatinya kafir Suryanto, hampir jadi. Saya ceramah di sana dan saya katakan, saya diundang Kementerian Agama Kabupaten Linggah, Dr. Randus Haji Hasim. Ustadz kami datangkan karena ini ada masyarakat cenderung untuk memilih beliau. Tinggal 2 minggu lagi, Ustadz tolong ceramai masyarakat ini. Saya sampaikan kepada masyarakat, bagi seorang muslim yang memilih kafir, maka dia sama-sama kafir. Hindu silakan pilih pemimpin Hindu, Buddha silakan pilih pemimpin Buddha, Kristen silakan pilih pemimpin Kristen. Tapi kita orang Islam wajib untuk memilih orang Allahu Akbar. Itu kalau kita sayang, cinta kepada Nabi. Perjuangkan agama ini, tegakkan agama ini, muliakan beliau dengan akhlak dan moral kita. Mana orang yang pintar? Man a'lamunas, berkelahi. Kabinet kerja, bukan kerja berkelahi. Dari pertama dilantik sampai sekarang berkelahi. Ini baru usai Novanto dengan Novanti, berkelahi juga. Sebentar setelah redam ada lagi pasti berkelahi. Kenapa? Karena pemimpin yang tidak pernah mengucapkan insya Allah, memulai kalimat wajib mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat pemimpin yang dulu, SBY, forum internasional yang ada di depan beliau kafir di Eropa sana, beliau tidak peduli, memulai kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, supaya rapat koordinasi itu menjadi baik dan orang bisa meneladani. Inilah wibawa orang Islam, dibawa terus sampai ke Eropa. Ini kita enggak. Makanya kalau ke dunia Eropa selalu dipermalukan. Hati-hati. Saya sudah hidup 9 tahun beragama Islam, tenang sekali jiwa saya, lebih tenang
walaupun sudah tidak digaji oleh gereja. Dulu kalau pendeta saya gajinya besar, kalau masuk Islam cuma cari uang, ngapain saya masuk Islam? Saya digaji dengan gaji yang sangat fantastis. Dan begitu saya berpindah haluan, kami sekeluarga masuk Islam, bukan berarti kami miskin, tidak, bohong. Kalau ada orang katanya mengaku di kafir kaya nanti masuk Islam miskin, itu adalah bohong. Sedangkan surga saja Allah kasih, apalagi materi, apalagi harta. Tidak benar itu. Kalau dia dari kafir kaya masuk Islam tambah kaya. Dia dari kafir doktor masuk Islam jadi profesor. Ini banyak yang mengaku saya dulu kaya, nanti masuk Islam baru miskin. Allah ya Rabbi. Ini bukan mualaf, ini kualat ini. Makanya orang kalau bilang mualaf pasti identik dengan kotak amal. Tadi saya bilang mualaf cuma 24 bulan. Saya bukan mualaf lagi. Ustadz, lebih baik mantan bajingan, mantan penjahat, mantan kafir jadi ustadz daripada mantan ustadz, kan begitu. Ya, Jakarta ini kan banyak mantan-mantan ustadz. Ada yang satu sorbannya sampai 20 biji, biji matanya pun pakai sorban. Besok-besok di penjara, guntur bumi. Gak peduli saya walaupun di situ rumahnya. Ini kan dakwah supaya kafir tahu. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'dakum ta'udun. Dakwah itu menyatakan keadilan kepada manusia, kepada dunia, supaya orang kafir tahu, oh memang betul-betul Islam adil. Tenang jiwa kita, menjadikan diri kita sebagaimana akhlak dan moral Nabi SAW. Kenapa kita harus begitu memperingati hari kelahiran Nabi? Ada yang berkata ini maulud, ini katanya bid'ah, menghambur-hambur uang royal. Ada ustadz yang bilang begitu. Dia tidak tahu bahwa makna esensial daripada maulud ini adalah syukur. Ayat yang saya baca tadi, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, mengajarkan kamu kitab dan hikmat, Quran dan sunnah, hadis, dan mengajarkan kepada kamu rahasia ma'lam takunu ta'lamun, yang belum kamu ketahui. Jadi datangnya Nabi Muhammad ini, dia tidak hanya bercerita tentang neraka dan surga, tetapi Al-Quran ini mengandung pembentukan sumbangsi yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua kesuksesan orang-orang kafir adalah dasarnya daripada Al-Quran. Semua mau belajar tentang apa di dalam Al-Quran ada, Bu. Semuanya ada. Tinggal kita yang sudah di dalam Islam ini perbaiki akhlak dan moral secara baik. Saya ingat waktu saya pertama-tama masuk Islam, makan pun satu hari itu susah. Diusir oleh gereja. Berapa kali mereka bujuk saya, Pak Yahya, nanti kalau Bapak rasanya kurang insentif yang kami berikan, biar kami tambah Pak, asal Bapak kembali. Oh, saya bilang bukan persoalan gaji, saya masuk Islam. Saya bawa istri, anak. Bu, tanya tuh istri saya, itu nggak mau masuk Islam dulu. Saya bilang sama dia, saya bisik sama dia, ayo mak kita masuk Islam. Waduh Pak, kalau masuk Islam nanti makan apa ya? Kalau masuk Islam tinggal di mana kita Pak? Keluarga kita semua di Manado Kristen. Oh, kamu takut soal makan? Iya. Bapak kerja apa nanti? Bapak kan pendeta. Kalau masuk Islam apa pekerjaan Bapak? Saya bilang jadi pendeta Islam. Baru dia sadar sekarang saya jadi pendeta Islam. Apa yang susah? Orang kafir saja tidak sujud barang serakaat pun. Orang kafir tidak sujud menyembah sholat kepada Allah. Diberkahi kehidupan mereka, apalagi kita orang Islam.
Masya Allah, saya bilang sudah ikut saya. Masuk Islam, istri dan 3 orang anak. Ada itu. Di internet mengatakan Yahya sudah cerai dengan istrinya. Bohong, kafir, bohong. Tuh, masih utuh. Memang ini kafir-kafir ini bosan ngajak saya kembali, fitnah. Fitnah. Macam-macam mereka fitnah saya. Bukti saya ada. Nah inilah. Sakit hati betul karena tidak ada ustadz yang masuk agama Kristen. Allah ya Karim. Tidak ada sejarah kiai masuk agama Kristen. Amin. Tidak ada ustadz masuk agama Kristen. Amin. Coba kalau betul ada bikin spanduk kebaktian Kristen, tulis mantan ustadz, mantan kiai. Nggak berani karena tidak betul. Tapi saya punya bukti, punya karya ilmiah. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta beredar sudah 850.000 eksemplar. Bahkan ada beberapa jenderal di Indonesia masuk Islam setelah membaca ini. Saya ceramah di Polda Metro Jaya, saya sampaikan polisi-polisi Islam masuk surga, tapi yang Kristen di neraka semua. Allah ya Rabbi, ada yang tersinggung. Datang sama saya, Ustadz saya nggak senang. Saya masuk ke ruangannya untuk Esrojab tahun 2013. Ustadz saya nggak senang, Ustadz bilang kami masuk neraka. Kami juga punya keyakinan sama masuk surga. Saya perlihatkan ayat-ayat yang palsu. Pak, Bapak seorang jenderal, coba Pak tanya ini sama pendeta-pendeta, kira-kira kalau uang palsu Bapak tangkap nggak? Tangkap. Ijazah palsu tangkap, dokumen palsu tangkap. Kenapa kita palsu begini Bapak tidak tangkap? Tanya Pak sama pendeta-pendeta, bohong semua ini. Ya, ini kebohongan. Beliau pelajari kurang lebih 1 tahun. Masya Allah, dengar-dengar 2014 mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Penjelasan seperti ini yang bagus. Ini contoh-contoh yang baik. Orang-orang pejabat, orang-orang berkompeten, tapi yang murtad dari Islam adalah hasil tipuan Indomie dan beras 1 liter. Coba tanya. Coba tanya. Coba tanya. Orang-orang yang murtad dari agama Islam itu, seperti beliau tanyakan tadi kepada saya, ada teman Ustadz tadi, saya tiba, katanya ada siapa itu, Mudin atau siapa yang dari NTB Lombok sana, katanya beliau masuk Islam. Ustadz, siapa bilang Ustadz? Siapa bilang? Tidak ada Ustadz yang masuk pindah ke agama kafir, tidak ada. Tidak ada. Kalau pendeta masuk Islam, Allahu Akbar, sudah dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah banyak pendeta. Lihat di Al-Maidah, la tazidana asadana syi'ada watan lillazina amanu liyakhuda walazina asyraku wa la tazidana aqrabahum mawadatan lillazina amanu lazina qalu inna nasra jalika bi anna minhum qisisina wa ruhbana wa annahum la yastaghfirun wa iza zami'u ma unsila ila rasuli tarayunahum tafidu minad dam'i mimma arasu minal haq yaquluna rabbana amana faktubna ma'as syahidin. Mereka mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Kapan ada? Oh, Yusuf Roni katanya masuk Islam. Yusuf Roni residivus. Siapa lagi? Pendeta-pendeta. Ya memang kalau kelihatan bagus. Kenapa? Karena di kafir sana ladang uang. Jadi begitu orang bodoh masuk Islam, bawa ke Amerika, pulang sudah jago bahasa Inggris, dianggap hebat oleh orang-orang Jakarta. Ya, padahal di sana cuma tukang cuci piring. Tahu saya. Seperti pendeta-pendeta yang ada, Stephen Tong, yang orang-orang Cina semua itu. Itu kalau zaman saya pendeta nggak laku, bukan pendeta. Mereka hanya sebatas evangelis. Evangelis itu adalah penginjil. Penginjil itu kalau di Islam jemaat tabligh. Jadi tidak laku waktu saya pendeta. Itu bukan pendeta, tiba-tiba sudah pakai doktor, sudah pakai profesor, sekolah di mana? Saya rektor kok, bagaimana? Ya, ini orang-orang yang kalah dagang di Singapura, di Hong Kong, mafia Hong Kong.
Bahkan ada satu preman dia dari Amerika, tukang pukulnya, bodyguardnya Elvis Presley, John Hartman, yang rambutnya besar, nggak tahu sekarang sudah kena kanker, sudah mati sekarang. Itu juga dianggap pendeta hebat di Indonesia. Enggak. Jangan tertipu kita. Spanduk yang besar-besar, kita umat Islam berbesar hati. Sekalipun kita tidak memiliki dunia, kita mempunyai akhirat. Amin. Semiskin-miskin apapun, sebodoh-bodoh apapun pendidikan formal kita, sudah di dalam kerangka Islam, sampai mati kita tetap Islam. Man tamassaka bisunnati inda fasad di umati wallahu ajru mi'ati syahidin. Kata Nabi SAW, barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka mereka akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Ini kan situasi dunia sudah nggak menentu. Dakwah mulai reda. Dulu-dulunya masih ada kiai-kiai yang hebat, ditambah juga dengan organisasi-organisasi Islam sebagian kecil 0, sekian persen yang membidah-bidahkan sama-sama Muslim. Itu juga bahaya. Kalau hanya orang kafir ini kan begini semboyan mereka. Kalau hancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi saya curiga orang yang suka membidah-bidahkan sesama Muslim. Mau cari apa? Kemarin di Batam saya ceramah, banyak kelompok mereka ikut Maulud Nabi. Saya tunjuk, nah ini kelompok-kelompok inilah yang suka membidah-bidah, tunduk begini semua. Berarti saya bilang nggak ada gunanya kalau kalian saling menuduh. Itu orang di luar sana yang kafir akan bilang haleluya. Kenapa? Muslim sama Muslim berkelahi, kita berhasil. Muslim dengan Muslim saling berkelahi. Ya, kalau mau serang yang kafir, bantu Ustadz Yahya, kan begitu. Muslim siapa saja yang saya bilang tadi nggak sholat sekalipun tetap masuk surga. Ditanya malaikat, orang apa? Islam. Wah, sana masuk. Orang apa? Kristen, sana neraka. Begitu aja nanti cuma di sana. Barikatan mustafizatan ala rukabe. Terkapar di pelataran kiamat bagaikan seorang terdakwa di hadapan hakim. Ditanya itu, am umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi wa amila bihi wa an malihi min aina iktasawa fima anfaqahu. Nah, nanti di pintu kedua baru ditanya 4 perkara itu. Tapi pintu pertama lolos masuk. Itu maksud saya. Jadi nanti jangan saya bilang biar tidak sholat masuk surga, lalu Muslim yang hadir malam ini di luar-luar sana yang tidak sholat langsung mengatakan, wah ini baru namanya kiai, begini yang kami cari-cari. Ini namanya Ustadz, memang ini yang mantap, betul itu Ustadz, biar nggak sholat. Beda. Itu kan pintu pertama. Pintu kedua ya tadi, la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asab an umrihi fima afnahu, umurmu dengan apa kau habiskan, wa an jasadihi fima ablahu, jasadmu di dalam tanah dengan apa kau rapuhkan, wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu dengan apa kau gunakan. Nah kalau ilmu bida kafir kepada sama Muslim, mentakfiri Muslim, ditanya di sana oleh Allah, mau cari surga yang bagaimana? Nggak ada. Lantas siapa namanya Pak? Firdaus. Wah, nama surga lagi, baru mau dikasih contoh. Habis pengajian Pak Firdaus meninggal dunia, dipanggil Allah, al-mu'minun la yamutuna bal yunqalun. Nggak apa-apa Pak, habis pengajian Bapak dipanggil, dicabut oleh malaikat maut. Dicabut nyawa Bapak, besok meninggal. Siap? Jangan pucat Pak. Ditarik nyawa Pak Firdaus. Sampai di sana besok pagi kita kuburin 7 langkah orang melayat. Datang 2 makhluk, Mungkar dan Nakir. Ustadz atau jamaah Pak? Jamaah, pasti dibangunin pakai kaki. Us bangun us. Kalau Ustadz ya Tat pakai tangan, malaikat Tat bangun Tat. Ditanya Bapak, diinterview, interogasi. Terus bangun. Iya Pak,
Di sana bukan malaikat. Siapa? Tanya, ente waktu di Jakarta, Tangerang, NU atau Muhammadiyah? Oh kebetulan saya NU Pak. Ya udah kalau NU surganya agak ke kanan, lampu merah belok kiri. Besok lagi yang di sebelah meninggal, lusanya ditanya juga malaikat, ente apa? Saya Muhammadiyah Pak. Oh, udah kalau Muhammadiyah nanti agak ke kiri dikit surganya, belok ada apa mall Alfamart, belok ambil kanan. Gak ada surga begitu. Gak ada NU, gak ada Muhammadiyah di sana. Misan didirikan ketika orang mukmin sudah di surga. Coba baca keadaan manusia di hari kiamat. Buku Doko Ikul Akbar. Makanya ikut pengajian kitab-kitab, kitab sorogan itu. Banyak ustaz-ustaz yang tahu. Talimu Ta'alim, Doko Ikul Akbar, Duratun Nasin, Riyadus Solihin. Gak usah percaya tuh Wahabi-Wahabi itu. Abdul Wahab itu hanya sedikit saja mereka mengaku salafiyah. Gak usah, itu salah satu penghancur Islam di dalam. Tidak boleh, kita harus bersatu. Kita bersolawat kepada Nabi. Tadi kenapa kayak ragu-ragu bersolawat? Solawat aja Pak, saya mantan kafir, solawat juga. Nggak apa-apa, justru bagus itu. Kadangkala kita melinangkan air mata ketika bersolawat kepada Nabi tanpa kita sadari. Masya Allah. Nggak usah ragu Pak. Kita hanya berpikir kehidupan maulud Nabi ini bukan pikir hidup. Bagaimana besok kita mati dipanggil Allah. Ya, saya baca buku dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali, halaman terakhir dikisahkan di situ suatu ketika ada raja yang sombong, takabur dan keras kepala. Dia perintahkan pengawal-pengawalnya menyiapkan tunggangan dan pakaian jubah yang terbaik. Mereka akan pergi ke seberang negeri. Disiapkan tunggangan terbaik, datang bergegas orang tua yang badannya kurus penuh luka, pakaiannya compang-camping. Disapah raja ini, wahai raja, sebentar ada hal yang hendak saya sampaikan. Kata raja itu, tidak boleh, kamu tidak tahu saya raja, saya penguasa, kamu tidak boleh dekat dengan saya. Sebentar saja raja, ada hajat yang penting yang hendak saya sampaikan. Karena diminta, raja akhirnya menyerahkan kepalanya. Ya sudah, sampaikan apa yang hendak kau sampaikan. Dibisik oleh orang ini, saya malaikat maut. Pucat raja, pucat nggak bisa lari, mau tawar lagi. Kalau begitu tolong berikan saya waktu 10 menit saja menyelesaikan urusan-urusan saya di rumah. Oh, kata malaikat maut, it's too late, sudah terlambat. Pucat pasi tumbang dari tunggangan kudanya. Jalan malaikat maut pergi ke seberang sungai. Ada laki-laki yang tinggal sendirian, istrinya sudah dipanggil ke rahmatullah, anaknya pun sudah berangkat. Takwa laki-laki ini, ketok pintu oleh malaikat maut. Assalamualaikum ya akhinal kiram. Tidak menyaut, hanya terdengar percikan air dari dalam rumah. Assalamualaikum 3 kali. Usai berwudu, beliau menjawab waalaikumsalam. Tafadhal. Masuk ke dalam. Siapa antum? Ditanya orang tua ini. Saya malaikat maut. Kenapa baru datang? Sudah lama saya tunggu. Sudah lama saya tunggu. Kenapa baru datang? Ayo, sudah siap, di mana mau cabut? Kata malaikat maut, sebentar ngopi dulu ah. Siapa yang lebih siap? Apakah harta dunia ini, kekuasaan, pangkat dan jabatan bisa menjamin? Kenapa kita takut berdakwah mengatakan yang benar? Saya sendiri berdakwah, tidak pernah ada kelompok. Saya berdakwah sudah 9 tahun keliling Indonesia, tidak pernah ada kelompok. Inamal a'malu binniyat. Amal itu kan tergantung niat. Menegakkan agama Allah tidak boleh takut. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi jangan dipakai kalimat khairun nas anfa'uhum linnas seperti kiai yang gondrong, Nuril. Itu juga saya nggak suka itu, penjilat terhadap kafir. Ada di YouTube, periksa. Dia berdakwah di malam Natal di dalam gereja, itu bukan dakwah.
beliau itu kalau diselektif secara tauhid sudah murtad. Masuk gereja, mengangkat-angkat, memuji-muji kafir, dan kemudian membanting-banting Islam. Tidak ada secara teori kitab Hebrew, bahasa Ibrani yang menjelaskan alaihim. Tidak ada kata alaihim. Coba debat bahasa Ibrani yang betul Elohim. Jadi bahasa Ibrani bukan tidak ada ahli di Indonesia, ada. Jadi jangan sembarang menggunakan bahasa itu. Kalau bahasa Arab saya salah wajar, karena baru masuk Islam. Kata beliau, Tuhan orang Islam dan Tuhan kita kan sama. Beda dong, Yesus dan Isa saja beda. Ya, makanya anak saya waktu umur 2 tahun dia tanya, Pak, mana Tuhan Yesus? Saya bilang itu di dinding sana. Waduh, kasihan, hancur-hancur ya. Setelah saya masuk Islam, saya tanya orang Islam yang di Bandung, cek ke dia, di mana Allah, di mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Mana yang gila, yang tunjuk ke dinding atau yang ke atas? Kebanyakan penjilat berdakwah di Indonesia ini takut. Sama, Kristen Islam sama. Oh, ini betul-betul ketahuan penjilat. Ustadz lagi yang sering ngomong begitu di televisi. Nggak boleh. Saya senang sama Buya Yahya, sama nama dengan saya. Kemarin dia bilang, jangan ucapkan Natal, kita orang Islam dilarang. Amin. Keluar air mata saya nonton. Alhamdulillah ya Allah. Saya pernah didatangi oleh beberapa stasiun televisi. Kita mau undang Pak Yahya untuk tampil, boleh nggak Pak? Tapi jangan bicara Kristen Pak. Oh nggak bisa. Saya nggak cocok bicara yang lain. Di sini banyak kiai. Ibarat handphone saya ini cuma charger, mulai low bat, cas lagi. Begitu. Saya nggak bisa bicara ilmu-ilmu lain, walaupun saya tahu itu digunakan kecuali khotib. Kalau dakwah begini nggak boleh, harus bicara bagaimana saya dari kafir masuk Islam. Bukan mantan pendeta, mantan binatang. Inna syarrat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Inilah kalau orang pintar yang masuk Islam, enak menafsir Bible, menafsir Al-Quran, enak. Tahu dia secara historiknya. Inna syarrat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir, fahum la yu'minun, karena tidak mau beriman. Jadi saya ini dari kafir bukan mantan pendeta, mantan itu, mantan binatang, selesai. Ente mau apa lagi? Makanya kita yang manusia jangan jadi binatang. Harus tegas begini di akhir zaman kok ini, supaya tahu kita mana hitam mana putih, jelas. Tapi yang bicara begini kan memang orang dari sana. Jangan yang bicara bukan dari sana, nanti ditanya apa dasarmu, bingung. Kalau saya sudah pengalaman ke neraka, tapi Allah tidak ridho. Semua sudah ke neraka, yang satu ini jangan. Kenapa? Karena ini pintar, bawa ke Islam dia. Allahu Akbar. Begitu di Islam jadi alatnya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jadi Islam, jadi pejuang, jadi Umar bin Khattab di akhir zaman. Ngapain kita ikut-ikut kelompok-kelompok dakwah lalu tidak manfaat bagi manusia? Di Kalimantan Barat air hitam dari kepala suku sampai jamaahnya masuk Islam. Sungai yang tidak boleh dilewati, konon katanya kalau lewat ditelan buaya. Tengah-tengah malam saya lewat dengan istri anak karena mau ke Pontianak. Harus pagi subuh tiba menunggu pesawat yang 9 orang itu. Pesawat yang hanya boleh 9 orang, Susi Air. Subuh kami sudah tiba, tidak ditelan buaya. Kepala sukunya bilang, itu Ustadz, kamu itu ada ilmu kuat itu. Hah? Coba Ustadz, ilmu apa yang boleh saya pelajari? Baik, saya kasih ke Bapak. Ucapkanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia nggak tahu saya sudah syahadatkan. Coba Pak ulang ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Panggil anak-anak buah Bapak semua ikuti saya. Oh Pak, kalau saya sudah masuk mereka juga ikut nanti. Masuk semua Pak. Muslim cuma 11 keluarga di situ. Nggak ada yang pernah masuk ke situ juga. Daerah air hitam, Kalimantan Barat.
Daerah mana di pedalaman Indonesia mana? Enak sekali, saya berdakwah jadi tenang. Dulu di pendeta sakit-sakit, setelah masuk Islam, Masya Allah, sehat walafiat dunia akhirat. Dikit-dikit sakit pinggang, dikit-dikit sakit leher, Parkinson, saraf besar. Setelah masuk Islam, Masya Allah, bagaimana tidak sakit? Hewan kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 5, tinggal kaki mimbar gereja saya tidak makan. Setelah masuk Islam hanya 2 makanan halal. Makanan rumah makan Padang Muhammadiyah dan rumah makan pecel leleh Lamongan NU. Hanya 2 itu makanan halal di Indonesia. Pecel leleh Lamongan NU, rumah makan Padang Muhammadiyah. Hanya 2 organisasi itu kok. Kalau yang lain sempalan-sempalan yang lain sudahlah. Ada kalamnya bilang jihad, lempar bom. Bosan lempar gereja, masjid yang dilempar. Hah? Umar yang lempar, yang mati Amir. Nah, ini jihad. Ini bukan jihad ini. Kurang ajar ini punya kerjaan. Nggak boleh. Kalau jihad sendiri saja, nggak usah panggil-panggil orang lain. Mati sendiri. Saya bilang kepada jemaah seluruh Indonesia, jangan bela saya, cukup doa. Preman saja, bajingan saja berani berkelahi, apalagi ustadz, kan begitu. Kenapa bilang ustadz tak boleh berkelahi? Kan siapa bilang? Preman aja bisa berkelahi kok, apalagi ustadz. Preman aja berani. Orang yang tidak sujud mabuk-mabuk berani, apalagi ustadz. Ya, saya sering menghadapi bahaya di jalan, di tengah jalan menghadapi orang-orang yang keras. Di Bandung sana pernah dikeroyok, nggak menang juga tuh kafir. Kalau gimana ustadz di pihak Allah? 4 lawan 1, lari juga, sudah bawa minuman, lari. Nggak ada saya panggil teman-teman bela, nggak. Ngapain kita takut? Semua pekerjaan setan itu, kita tidak boleh takut. Saya di mana-mana menguatkan iman jamaah. Yang penting kita benar, tujuan kita tidak lain kecuali mengajak orang kepada kebaikan. Jangan pernah takut dengan kehidupan ekonomi kita. Nggak usah khawatir. Dolar silakan naik, Maulud Nabi tetap jalan. Amin. Nanti Allah gantikan. Berapa pengeluaran panitia, Allah gantikan. Amin. Berapa jeripayah jamaah, donatur, Allah gantikan lebih daripada yang kita pikirkan. Amin. Itu. Jadi momentum Maulud Nabi ini, marilah kita merubah akhlak kita demi persiapan diri untuk menghadap Allah di akhirat nanti. Ikuti saja apa yang menjadi teladan Nabi, kita lakukan bersama sekemampuan kita. Bubar dari majelis ini, tidak usah saling memaksa ukuran baju. Ya, baju Pak Firdaus jangan dipaksakan kepada beliau. Artinya Islam dilakukan semampu manusia. Jangan dipaksakan. Kemarin saya di Batam, sudah mau habis imam baca ayat, ada pemuda satu datang dekati saya, Ustaz, rapat kaki sama bahu. Kenapa ente cerewet? Betul. Karena kalau tidak rapat Ustaz, setan lewat. Ente lupa ente buka kaki, dia lewat sini. Kalau yang rapat begini pakai sarung semua, susah setan lewat, ada sarung. Nanti mau saya. Udah, apa datang? Ustaz, dulu masjid kami ramai Ustaz kalau sholat. Kenapa sekarang nggak ramai? Ada yang datang katanya kalau imam tidak ada jenggot, maka sholatnya tidak sah. Ya kalau pakai jenggot, ambil kambing, suruh jadi imam. Selesai. Gak usah, bukan ukuran itu. Setan pernah masuk masjid. Rasul masuk, ada setan di samping pintu masjid. Kata Rasul, untuk apa Tan kamu di sini? Oh, saya mau masuk masjid, saya mau ganggu orang yang sholat. Kenapa tidak ganggu? Ada orang berilmu di bawah yang sedang tidur. Jadi setan takut bukan kepada yang sholat, kepada yang berilmu. Kalau dia terbangun, kata setan, nanti dia ajar orang ini dan sholatnya menjadi maksud saya, kita ini ilmu sedikit, amal sedikit tapi disertai lebih manfaat daripada amal banyak tidak disertai dengan man a'budun nas. Nabi menjawab al-aqilu, orang yang berakal. Biar aja ibadah kita sedikit, amal tidak ada, ilmu ada, masih manfaat. Ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu tidak berguna.
Ilmu tanpa amal masih manfaat, tapi amal tanpa ilmu tidak berguna. Biar sedikit, yang penting berilmu. Nah makanya 1 jam hadapi kiai, duduk dengan kiai, insya Allah. Saya banyak duduk dengan kiai-kiai di pesantren, minta bukunya, belajar sendiri, self study. Begini dalamnya Islam, luas sekali Islam ini. Hati jadi tenang, menghafal Al-Quran, hafal Al-Quran. Pagi-pagi alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Istri juga nyambung dari dapur. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Anak juga. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Suami istri, anak-anak hafal Quran. Bukan pagi-pagi kagak sholat subuh, kopi hitam di Samsung di tangan, dangdut. Angkir madu merah menghiasi di kalbu. Istri mantan pedangdut, patulah bersara. Nyanyi pagi ini, siangnya sudah muncul Running Text TV One. Aminah tewas di tangan Abdullah hanya karena anggur merah. Sorotan kasus, tewas hanya karena anggur merah. Latih keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naroh. Keluarga yang islami, sakinah mawaddah warahmah. Itu yang saya tanamkan kepada anak istri saya. Mari kita hidup dalam koridor Al-Quran, panduan sikap Nabi SAW. Kalau Al-Quran sudah di dada sini, Masya Allah, tidak ada takut dengan siapapun. Jenderal 100 bintang, pemimpin siapapun, apalagi pemimpin yang tidak Islami, mana saya takut. Ya, coba lihat pemimpin-pemimpin kita cuma pakai topi, mukadimah pun putus-putus. Mengucapkan Assalamualaikum saja tidak ada tajwidnya. Aduh, saya bilang sudah haji bagaimana ini? Masya Allah. Ya harus kritis kita. Ya begitu, karena mereka pemimpin. Bagaimana bisa memimpin? Bukan negara Islam. Kita ini bukan nation religion. Kita ini Indonesia nation state. Agama negara, bangsa negara, bukan negara agama. Tetapi ingat baik-baik, Indonesia ini diberkahi oleh Allah karena banyaknya orang Islam. Tadi itu disyukuri. Jangan cuma mencari suara jadi presiden, jadi DPR, pakai lambang Islam. Setelah jadi orang Islam dibiarkan. Biasa kurban di sembelih di masjid sudah nggak boleh di Istiqlal, sembelih di sana katanya. Di mana itu? Nggak usah pilih lah pokoknya. Intinya Ahok itu jangan dipilih lagi jadi gubernur. Mulai menyebar ustad tembak biar di samping rumahnya Ahok. Lawan, coba angkat sedikit kepala kita, tanduk dengan cara apa? Dengan berilmu begini, dakwah sikat habis. Itu saya kurang diundang sih, makanya saya keluar daerah. Kalau tahu nomor saya silakan telepon di Jakarta, cari di mana rumahnya Ahok, dekat baru saya habok di situ. Kan begitu, nggak ada urusan saya. Saya orang punya nyali, punya insya Allah orang berilmu, nggak takut kepada siapapun. Kalau kita punya ilmu, kita terpelajar kok. Rizal Ramli aja berani, apalagi Ustadz Yahya. Sama-sama kita doktor. Ya, Rizal Ramli aja berani membongkar itu, apalagi soal akhirat, karena pengaruh daripada akhirat ini sampai kepada ilmu pengetahuan. Tidak ada orang pintar kalau dia imannya tidak baik. Kalaupun dia pintar tidak bertahan lama. Orang cerdas, kalau dia cerdas kafir tidak bertahan lama. Kalau bukan kematian menjemput penyakit. Tapi kalau dia beriman, insya Allah dilindungi, diridhoi Allah. Mudah-mudahan ini yang menjadi bekal bagi kita. Kesimpulannya adalah, marilah kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Di tengah-tengah rusaknya umat Nabi dewasa ini, sulit membedakan mana yang baik, mana yang beriman, mana yang kafir. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semua. Kita bermunajat kepada Allah, meminta ridha dari Allah. Kita bersolawat sebelum kita bermunajat kepada Allah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah
habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa qulil mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatu Tullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa zuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusanna 'alaika anta kama asnaita ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyid fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bis-salihin ghaira khazzai wala mabtunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfalah qulubina bijikrika wa admim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sekian pengajian ini bagi jamaah mungkin yang ingin mendalami ilmu tentang dua agama Kristen dan Islam, kebohongan Kristen dan kebenaran agama Islam. Saya membawa buku Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta, buku karya tulis saya sendiri dengan keadaan manusia di hari kiamat. Bagi yang berminat silakan, nanti ada di mobil saya Fortuner hitam, nanti istri saya yang melayaninya. Bagi yang berminat untuk mendalami atau mungkin ada saudara-saudara yang masih beragama Kristen, silahkan dimiliki dan kalau bisa diberikan supaya dia baca. Ini sudah banyak yang membaca, kemudian mereka kembali kepada Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Silakan, bagi yang berminat ada di mobil, nanti diambil di mobil saya Fortuner. Mobil saya mobil tulisan 1274B, 1274 UJ, Fortuner hitam, di samping kandang kambing di situ. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.